Kualitas udara di Jakarta semakin mengkhawatirkan. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencatatkan setiap tahun ada 7 juta kematian yang berhubungan dengan polusi udara. Keruh ini bukanlah kabut yang dihasilkan seperti yang terjadi di pegunungan, tapi bisa jadi ini adalah kabut polutan. Menurut Ensiklopedia Britannica, pencemaran udara adalah pelepasan berbagai gas atau aerosol cair ke atmosfer yang tersebar dengan laju melebihi kapasitas alami lingkungan untuk membuang, melarutkan, atau menyerapnya. Dilansir dari National Geographic, polusi udara adalah campuran partikel gas yang dapat mencapai konsentrasi berbahaya baik di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Pencemaran udara adalah kondisi di mana adanya satu atau lebih substansi kimia, fisik, dan biologi di atmosfer dalam jumlah yang membahayakan kesehatan yang juga mengganggu keindahan dan kenyamanan. Pencemaran alami adalah istilah untuk menunjuk pencemaran yang dilakukan oleh alam tanpa campur tangan manusia, seperti aktivitas gunung berapi dan kebakaran hutan. Nah, selanjutnya yang pertama ada aktivitas gunung berapi. Erupsi gunung berapi merupakan sumber paling dominan dalam pencemaran udara secara alami. Ketika erupsi dihasilkan sulfur, klor, dan debu dalam jumlah yang sangat banyak. Dua, ada kebakaran hutan. Terjadinya kebakaran hutan akan meningkatkan substrat fisik atau kimia ke dalam lingkungan udara normal yang mencapai jumlah tertentu, sehingga polutan yang dihasilkan dapat memberikan efek buruk bagi makhluk hidup sekitar. Nah, selain aktivitas gunung berapi dan kebakaran hutan, masih banyak sumber polusi alami, antara lain metana dari ternak, dekomposisi biotik, dan spora tumbuhan. Sumber polusi dari buatan manusia atau antropogenik yang berhubungan dengan proses pembakaran berbagai jenis bahan bakar. Yang pertama ada sumber tidak bergerak, yaitu dibagi menjadi dua, seperti sumber titik, contohnya cerobong asap, dan sumber area, sumber yang dapat mempengaruhi kualitas udara, contohnya pembakaran bahan bakar di rumah tangga. Yang kedua ada sumber bergerak, dibagi menjadi dua. Yang pertama sumber on-road atau bergerak di jalan, contohnya seperti mobil, bis, motor, dan lain-lain. Yang kedua ada sumber non-road, yaitu tidak bergerak di jalan, seperti pesawat terbang, kapal laut, kereta api, dan lain-lain. Sumber polusi dari buatan manusia yang ketiga yaitu sumber zat kimia atau partikel-partikel hasil dari industri pertanian ataupun perkebunan. Yang keempat yaitu asap dari penggunaan cat, hairspray, dan jenis pelarut lainnya. Dan yang kelima adalah gas yang dihasilkan dari proses pembuangan air di TPA yang umumnya adalah gas metana. Jenis-jenis pencemaran udara atau polutan. Jadi ada beberapa jenis-jenis bahan pencemaran udara atau polutan, yaitu yang pertama ada karbon monoksida, ada nitrogen oksida, ada sulfur oksida, ada CFC atau biasa disebut klorofluorokarbon, ada hidrokarbon, ada senyawa organik volatil, partikulat, dan terakhir ada radikal bebas. Jadi itulah beberapa jenis-jenis bahan pencemaran udara atau polutan. Pencemaran udara memiliki dampak kesehatan bagi manusia. Menurut WHO, saat ini 9 dari 10 orang bernapas di udara yang tercemar. Dampak pencemaran udara juga sudah membunuh sekitar 7 juta orang setiap tahunnya. Meski dampaknya mungkin tidak akan langsung terlihat, namun secara jangka panjang, udara kotor yang terus-menerus kita hirup bisa menyebabkan kondisi seperti membuat asma kambuh. Yang kedua, bisa menimbulkan kanker paru-paru. Yang ketiga, meningkatkan resiko sakit jantung. 4. Jadi lebih mudah terkena infeksi. Yang kelima, bisa menghambat perkembangan anak. 6. Membuat jaringan di paru-paru meradang. 7. Meningkatkan resiko berat badan lebih rendah pada janin. 8. Bisa menimbulkan penyakit paru-paru. Dan 9. Bisa menyebabkan kematian. Dampak pencemaran udara bagi tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan memiliki reaksi yang sangat besar dalam menerima perubahan atau gangguan polusi udara. Terjadinya pencemaran udara terhadap tumbuhan dapat digolongkan menjadi dua kategori, yaitu gangguan primer dan gangguan sekunder.
Yang pertama yaitu adalah gangguan primer. Gangguan primer terjadi karena adanya kontak langsung antara sumber pencemar dengan permukaan tumbuhan yang membuat tumbuhan tersebut menjadi tidak tumbuh, rusak, ataupun tidak subur. Yang kedua yaitu adalah gangguan sekunder. Gangguan sekunder terjadi pada tumbuhan dikarenakan adanya penumpukan polutan dan pencemar pada tanah dan permukaan air yang mengganggu sistem akar. Hujan asam adalah istilah untuk segala bentuk pengendapan dengan komponen berupa asam, seperti asam sulfat atau nitrat yang jatuh ke tanah dari atmosfer. Hujan asam ini sendiri memiliki tingkat keasaman di bawah normal, yaitu 5,6. Hujan asam terjadi ketika sulfur dioksida dan nitrogen oksida menyebar di atmosfer yang telah diangkut oleh udara dan angin. Dampak hujan asam dapat mempengaruhi tanah, tanaman, hewan, bangunan, atau rumah, di mana hujan ini bisa mengubah komposisi tanah dan air sehingga tidak layak untuk hewan atau tanaman. Namun, terdapat beberapa solusi untuk mencegah terjadinya hujan asam ini. Yang pertama, hujan asam bisa dicegah dengan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Yang kedua, kita dapat mengurangi menggunakan kendaraan pribadi dan dapat menggantikannya dengan berjalan kaki atau bersepeda. Dan yang ketiga, kita dapat menghemat dan mengurangi penggunaan listrik dari bahan bakar fosil. Efek rumah kaca merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan bumi memiliki efek seperti rumah kaca, di mana panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Gas-gas di atmosfer seperti karbon dioksida dapat menahan panas matahari sehingga panas matahari terperangkap di dalam atmosfer bumi. Normalnya, pada siang hari matahari menyinari bumi sehingga permukaan bumi menjadi hangat dan pada malam hari permukaan bumi mendingin. Akan tetapi, akibat adanya efek rumah kaca, sebagian panas yang harusnya dipantulkan permukaan bumi terperangkap oleh gas-gas rumah kaca di atmosfer. Inilah mengapa bumi semakin hari semakin hangat dari tahun ke tahun. Penyebab efek rumah kaca adalah gas-gas rumah kaca seperti uap air, karbon dioksida, metana, ozon, nitrous oxide, CFC, dan HFC. Sebenarnya gas-gas di atas diperlukan juga agar bumi tidak terlalu dingin, akan tetapi sejak revolusi industri, gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan gas berbahaya lainnya menjadi semakin bertambah di atmosfer, sehingga konsentrasinya makin meningkat akibat ulah manusia. Nah, selain hujan asam dan efek rumah kaca, ada juga kerusakan lapisan ozon di bumi. Ozon adalah suatu gas yang terdiri dari molekul-molekul ozon. Setiap molekul ozon terdiri dari 3 atom unsur oksigen atau O3. Ozon di atmosfer berada di lapisan troposfer dan stratosfer. Ozon di troposfer merupakan ozon dengan konsentrasi tinggi, mengakibatkan gangguan kesehatan pada manusia dan gangguan produksi pada tumbuhan. Sedangkan ozon di stratosfer melindungi semua makhluk hidup dari sinar ultraviolet yang dihasilkan oleh matahari. Ada beberapa zat yang merusak lapisan ozon di bumi, yaitu CFC atau klorofluorokarbon, halon, dan dinitrogen oksida. Pencemaran udara juga dapat ditanggulangi dengan menggunakan alat atau menambah suatu alat bantu. Pabrik dapat dipasang alat bantu berupa filter udara, pengendap silikon, filter basah, pengendap sistem gravitasi, dan pengendap elektrostatistik. Filter udara berfungsi untuk menangkap debu atau partikel yang ikut dalam cerobong asap atau stag. Pengendap silikon merupakan pengendap debu yang ikut dalam gas buangan atau udara dalam ruang pabrik yang berdebu. Filter basah juga berfungsi untuk menangkap debu. Pengendap sistem gravitasi ini digunakan untuk mengendapkan partikel dalam udara kotor yang berukuran agak besar. Pengendap elektrostatistik ini digunakan untuk membersihkan udara yang sangat kotor oleh aerosol dan uap air. Pencegahan pencemaran udara.
Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Nah, kemudian hemat energi, membeli produk daur ulang. Nah, ini kita membeli barang yang bermanfaat kembali, bukan cuma sekali pakai saja. Menggunakan produk yang berkelanjutan, nah sama saja menanam pohon. Nah, ini juga bisa mengurangi polusi ya, bandingkan di kota dan di pedesaan. Bagaimana pepohonan di pedesaan dan pepohonan yang sangat berkurang di kota itu menyebabkan polusi yang sangat besar di kota. Kemudian berjalan, bersepeda atau memanfaatkan transportasi umum. Kemudian lebih menggunakan produk lokal organik ya, produk organik, jadi sampah juga bisa berkurang. Kemudian berkebun. Nah, yang terakhir meningkatkan kesadaran. Jadi kita sebagai mahasiswa harus sadar akan lingkungan. Jadi kita harus tahu, apalagi dalam mengatasi sampah kita tidak perlu kita bakar. Jadi sekian saja dari saya, terima kasih.